luaran sana tuh Pak, banyak banget nih calon mahasiswa tuh berpersepsi terhadap teknik elektro. Pada saat mereka tuh mendengar kata kalimat teknik elektro, di pikiran benak mereka mereka tuh pasti mikirnya udah pasti pada saat kuliah itu kita belajar tentang rumus, terus listrik dan juga pelajaran-pelajaran fisika seperti yang itu bikin otak kita pusing. Nah, itu menurut persepsi Bapak terhadap asumsi-asumsi dari calon mahasiswa itu seperti apa Bapak? Dan juga gimana sih rasanya bisa berkuliah di salah satu jurusan teknik elektro di Universitas Mercu Buana ini Bapak? Baik, terima Iya. kasih. Eh, Kalau saya harus menanggapi pertanyaan itu, mungkin Mm-mm. saya ingin berangkat dari capaian pembelajaran lulusan. Oke. Nah, Mas Setia mungkin udah tahu bahwa capaian pembelajaran lulusan di teknik elektro itu didesain seperti apa. Oke. Kalau memang apa namanya lupa terhadap capaian Iya, pembelajaran iya. lulusan itu boleh ditengok. Dan isinya dari 11 yang ada di teknik elektro itu kita bisa kategorikan bahwa di dalamnya ada sikap, Mm-mm. kemudian ada keterampilan. Nah, kemudian juga ada pengetahuan. Tadi kalau ditanyakan apakah rumus-rumus Iya, yang benar benar. menghantui mereka yang akan jadi Iya. batasan, ya tentu tidak satu-satunya yang Oke. diperhatikan di teknik elektro. Iya. Nah, itu upaya untuk mendalami, ya upaya mendalami satu bahasan. Mm-mm. Makanya persamaan, rumus-rumus, apa namanya, penguasaan matematika maupun Oke. fisika. Nah, itu memang memang apa dominan digunakan di teknik elektro. Tapi selain itu tidak melepas apa namanya? Tidak berhenti di situ saja. Oke, Ya, iya tidak iya benar berhenti pada benar. teoritis saja, tetapi juga hal-hal yang sifatnya membangun apa istilahnya tuh? Meningkatkan kemampuan Kemampuan mahasiswa untuk mahasiswa. memiliki keterampilan ya, baik itu Oke. keterampilan khusus maupun umum itu pun juga Oke. diperhatikan teknik Oke. elektro. Nah, dari CPL yang tadi saya sebutkan ada sikap, keterampilan dan pengetahuan ini baru muncullah mata kuliah. Jadi Mm-mm. kalau kita ingin menerka apa sih isinya teknik elektro dari sisi apa namanya dari sisi ketercapaian yang ingin Oke. dicapai itu pasti tidak lepas dari tiga aspek Oh. itu. Jadi sikapnya ada, keterampilannya ada, pengetahuannya ada. Oke Mungkin oke. yang dimaksud dengan rumus-rumus itu bagian pengetahuan saja. Iya 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 Padahal iya. ada yang lebih asik di antara itu Iya adalah benar benar. sikap, kemudian juga keterampilan. Ini Iya. keterampilan selain akan membuat kita lebih paham ya, Ah, ah. lebih paham tentang pengetahuan yang diberikan, itu juga akan memberikan apa ya istilahnya tuh eh, memori tersendiri bagi Mm-mm, mahasiswa yang mm-mm. Iya menjalani. iya iya. Karena biasanya kalau sifatnya tertulis dan itu hafalan gampang lupa ya. Iya Tapi benar. kalau memang benar-benar merealisasikan dalam bentuk praktek, Praktek. yang Iya. mencoba sendiri, kemudian Oke. mengamati, itu akan Iya. mungkin lebih melekat dalam memori itu. Iya. Lebih lagi kalau kita bicara tentang sikap, ya sikap, Enggak, tapi Bapak sebelum kita lanjut nih, sorry Bapak. ya, Itu menurut Bapak nih kalau kita belajar di teknik elektro itu ada nggak salah satu mata kuliahnya nih yang bikin nyentrum gitu loh guys. Nah, itu mungkin yang yang orang bikin apa? yang bikin kesentrum gitu loh. Salah Kesetrum. satu iya kesetrum gitu loh. Yang emang kita tuh harus benar-benar berhadapan sama listrik yang bertegangan tinggi gitu loh. Oh ya, Iya. sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang itu, tapi ya berangkatnya dari CPL tadi ya, dari Oke. CPL yang tiga tadi, Iya, heeh. artinya ada keterampilan dan sikap pengetahuan yang terus kita akan perhatikan di sana. Oke, iya iya iya. Perkuliahan yang ada, perjalanan mata kuliah yang ada, itu juga pasti tidak jauh-jauh dari 11 CPL yang kalau aspeknya ya itu ya, Mm-mm. sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Kalau tadi ditanyakan apakah ada mata kuliah yang langsung bersentuhan Listrik. dengan resiko Iya, kesetrum risiko. gitu ya, Oke. ya pasti ada Pasti ya, ada. resiko itu ada. Tapi tetap bahwa apa yang kita lakukan di teknik elektro itu ada jaminan-jaminan. Seperti halnya kita memperhatikan K3L ya. Mm-mm. Setiap praktikum pasti akan memperhatikan Oke. K3L. Nah, ini yang sering kita juga sampaikan ke mahasiswa yang melakukan praktikum, tolong perhatikan keselamatan Oke. kerjanya ya, gitu ya, dari menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Nah, itu yang dari apa yang tadi tanyakan. Apakah ada Mm-mm. mata kuliahnya? Ya ada. Ada. Karena tetap salah satu yang mungkin akan membuat mahasiswa itu memiliki potensi untuk kesetrum itu adalah karena mendalami keterampilan tadi gitu ya. Oh, oke. Kalau pengetahuan aja ya mungkin dia akan di kelas. Oke. Nah, karena dia harus merasakan secara langsung bagaimana menggunakan alat, Alat. kemudian berkolaborasi dengan Oke. teman yang mungkin jadi pemicu terjadinya Mm-mm. kecelakaan kerja gitu Kecelakaan ya. kerja, oke. Nah, itu harus dialami oleh mahasiswa yang ada di teknik elektro. Artinya ya nggak boleh nggak mungkin terhindar dari hal itu, Hal itu. tapi bisa diminimalisir gitu ya. Oke. Bahkan bahkan bisa dipastikan dari awal tidak mungkin akan kesetrum kalau memang apa peraturan-peraturannya itu ditaati. Nah, Ditaati. kira-kira begitulah ya. Oke. Nah,